Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pada saat ini kita masih bisa melakukan aktivitas keseharian kita karena nikmat dari Allah, yaitu berupa kesehatan dan kesempatan, dan tentunya nikmat yang terbesar yang kita dapatkan adalah keimanan dan keislaman kita, sehingga kita bisa beribadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurah selalu untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mengukur kualitas sholat kita. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan, nama saya Teddy Supriyadi. Saya pengasuh Ponpes MBS Kertek dan juga sebagai anggota Majelis Tarjih PDM Wonosobo. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita kaum muslimin, yang perintahnya itu langsung adalah sholat, di mana sholat yang diwajibkan kepada kita kaum muslimin diperintahkan langsung oleh Allah, bertemu langsung dengan Rasulullah dengan adanya Isra Mi'raj. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Dan sholat ini adalah sebagai ukuran sebenarnya bagi kita sebagai seorang muslim, ukuran keislaman kita. Kenapa? Karena Islam tiangnya adalah sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jamaah rahimakumullah, sholat menjadi tiang agama, artinya agama kita itu ditopang oleh sholat kita. Semakin baik sholat kita, maka semakin baik keislaman kita. Dan tentunya kita harus tahu seberapa baikkah sholat kita, seberapa baguskah sholat kita. Apakah sholat kita itu menyebabkan kita berdosa, ataukah sholat kita itu menjadikan kita mendapat ampunan dari Allah, ataupun kita dengan sholat kita itu kita bisa tanha anil fahsyai wal munkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jamaah rahimakumullah, untuk mengukur
sholat kita tentunya yang tahu tentang sholat kita adalah diri kita. Maka banyak orang yang melaksanakan sholat tetapi hanya menggugurkan kewajibannya. Banyak orang melaksanakan sholat tetapi sholatnya tidak sungguh-sungguh. Maka kalau kita melihat ya, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai membangun Muhammadiyah itu dari surat Al-Ma'un, di mana dalam surat Al-Ma'un itu ada wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, artinya sholat kita itu bisa menjadikan kita baik, bisa menjadikan kita celaka. Ibnu Qayyim menyampaikan dalam kitabnya Al-Wabil Asy-Syaib min Kalamit Thayyib, di situ disebutkan bahwa ada 5 tingkatan orang sholat. Nah, ini untuk mengukur kita itu posisinya di mana gitu, yang paling atas atau yang paling bawah. Yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah, paling bawah, di mana sholatnya itu mendapatkan iqab, mendapatkan dosa, sebagaimana firman-Nya tadi dalam surat Al-Ma'un, wailul lil musallin. Orang yang mendapatkan iqab ini adalah orang yang sholat tapi sholatnya tidak kemudian mendapatkan kesempurnaan, bahkan bukan kesempurnaan. Sholatnya itu sebagai sebuah alasan untuk mendapatkan dunia. Yuraun. Pertama adalah sholatnya itu dia melakukan karena bukan lillahi ta'ala, bukan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi karena mencari ridho selain Allah, ridho manusia. Banyak kan orang yang sholat tetapi karena ingin disebut soleh, disebut orang yang baik. Ada ya orang yang seperti itu, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Waliyadzubillah. Nah, ini adalah orang yang mendapatkan kecelakaan. Jadi sholatnya itu bukan mendapatkan pahala tapi malah mendapatkan dosa. Biasanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Di masa Rasulullah itu umat Islam itu ada 2, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, dan yang satunya adalah orang-orang munafik, di mana keislamannya itu sebagai kedok, maka sholat pun itu menjadi kedok supaya dia disebut dengan seorang muslim. Pernah pada masa Rasulullah ada seorang sahabat gitu, ketika di masjid, ketika ngobrol-ngobrol dengan Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian azan berkumandang. Lalu para sahabat dan Rasulullah melaksanakan sholat, tapi ada salah seorang yang tidak melaksanakan sholat. Ketika ditanya sahabat tersebut, wahai fulan, kenapa engkau tidak sholat? Dia menjawab, saya sudah sholat bersama keluarga saya. Maka Rasulullah memerintahkan, sholatlah bersama kami. Karena apa? Karena sholat itu yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim. Jadi keislaman kita itu ditunjukkan dengan sholat kita. Ini yang pertama adalah orang yang mendapatkan iqab, mendapatkan dosa ya, siksaan karena sholatnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang sholat mendapatkan orang sholat tapi dihisab. Orang sholat tapi dihisab itu adalah orang yang sholat tapi sholatnya itu masih diukur lagi. Di akhirat itu ditimbang itu. Dan sholat adalah ibadah yang pertama kali awalul ma yuhasabu. Amalan yang pertama kali dihisab. Maka seorang muslim
yang sholatnya itu masih belum sempurna, itu dihisab dulu gitu, dihitung-hitung ini sholatnya benar atau tidak, sholatnya mendapatkan pahala atau tidak, sholatnya ini diterima atau tidak. Ini adalah orang yang sholat ya, melaksanakan syarat rukunnya ya, jadi bacaannya, gerakannya ya, dia melaksanakan, tetapi dia belum bisa menghilangkan was-was. Dia masih tergoda oleh bisikan-bisikan setan. Dia tidak berdaya. Artinya bisa saja ketika sholat kemudian ngalamun ya, memikirkan sesuatu. Mungkin jamaah sekalian pernah atau mungkin sering ketika sholat, apalagi jadi makmum ya, bacaannya sudah dihandle imam, bukannya mendengarkan bacaan imam tapi malah kemudian kemana-mana pikirannya. Artinya jasadnya hadir tapi ruhnya nggak tahu gentayangan di mana. Nah, ini orang yang kemudian sholat tapi dihisab. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sholat tapi mendapatkan maghfirah. Orang yang sholat tetapi mendapatkan maghfirah adalah orang yang sholatnya itu sesuai ya, syarat dan rukunnya dia melaksanakan ya, syarat tu'manina, bacaannya sesuai, bacaannya bagus, gerakannya bagus ya. Kita bukan berbicara tentang orang yang sholat tidak sesuai ya, karena sholat itu adalah ibadah mahdoh ya. Jadi ketentuannya, syarat dan ketentuannya, kaifiatnya itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mengada-ngada dalam sholat ya. Mengada-ngada dalam sholat, misalkan sholat subuh jadi 3 rakaat, sholat maghrib jadi 4 rakaat, itu mengada-ngada. Bid'ah dalam sholat itu tidak boleh. Nah, ada yang orang yang kelompok yang ketiga itu orang yang mendapatkan ampunan ya. Orang yang mendapatkan ampunan ya, adalah orang yang sholat di mana syarat dan rukunnya terpenuhi ya, tetapi dia sibuk menghilangkan rasa was-wasnya ya, menghilangkan godaan-godaan setan ya. Jadi belum bisa lepas dari bisikan setan. Kadang mendengarkan imam gitu kan, bacaan imam, kadang bacaannya khusyuk, tapi suatu ketika kadang dia kemudian hilang ya kekhusyukannya, pikirannya entah kemana, tapi terus dia kembali lagi. Dia berjuang, artinya bagaimana sholatnya benar-benar khusyuk, sholatnya benar-benar maksimal, sholatnya seperti dia berdialog dengan Allah. Ia berusaha seperti itu, dia sibuk dengan itu. Maka orang yang seperti ini dia mendapatkan maghfirah ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tingkatan orang yang ketiga. Nah, jadi kita bisa mengukur ini, saya ini masih termasuk sholatnya yang ria, masih sholatnya yang tidak berdaya menahan godaan setan. Apalagi ketika sholat ya, kita semua kadang di situ ujiannya luar biasa ya, pikiran kita kadang diganggu oleh setan. Nah, atau yang ketiga, berusaha untuk khusyuk ya, untuk benar-benar ya sholat raganya, sholat fisiknya, tapi pikiran dan jiwanya juga ikut sholat. Kemudian tingkatan yang keempat adalah orang yang mendapatkan pahala dari sholatnya. Orang yang mendapatkan pahala dari sholatnya adalah orang yang benar-benar mukhlis. Orang yang mukhlis itu adalah orang yang ikhlas. Dia bisa lepas ya dari bisikan-bisikan setan. Sholatnya benar-benar khusyuk ya. Sholatnya benar-benar ya, hadir ya.
Jadi kata Rasulullah, dia mengamalkan ihsan. Di mana ihsan itu kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang tingkatan keempat ini, orang yang mukhlis ini, dia beribadah itu seolah-olah dia dilihat oleh Allah. Dia benar-benar ya mengkhusukkan diri karena dia seolah-olah berhadapan dengan Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ataupun kita tidak bisa membayangkan diri kita sedang berhadapan dengan Allah dan artian menghadap kepada Allah, tapi seolah-olah kita dilihatin gitu. Kan kadang ketika kita berjalan di jalan gitu kan, di pinggir jalan itu ada orang-orang nongkrong, kemudian kita lewat. Nah, orang-orang nongkrong itu misalkan kalau laki-laki yang nongkrong perempuan ya, kalau perempuan yang nongkrong laki-laki, kita kadang merasa malu gitu kan, izin gitu kan, grogi gitu ya. Karena kita dilihatin, apalagi kalau sampai di pleroi atau diprototin gitu kan, kita merasa gimana gitu, merasa malu gitu kan, merasa izin, sehingga kita bagaimana sikap kita itu diperbaiki. Orang yang merasa bahwa dia diperhatikan oleh Allah, maka dia akan berusaha memperbaiki bacaannya, memperbaiki gerakannya, kemudian sholat kita benar-benar berusaha memberikan yang terbaik, karena kita sedang dilihat oleh Allah. Berbeda ya dengan orang-orang yang asal dalam sholatnya karena merasa wah yang penting saya sholat selesai gitu. Nah, padahal itu sholat itu bisa juga berdosa ya. Maka banyak orang yang kemudian sia-sia sholatnya karena sholatnya tidak diperhatikan. Nah, ini orang yang benar-benar berusaha mengikhlaskan diri ya, menghadirkan ihsan dalam dirinya ketika sholat. Yang kelima, yaitu yang terakhir, ini adalah orang yang sholatnya itu menjadi qurrata a'yun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ja'altu qurrata aini fis shalah, dan aku menjadikan qurrata aini, qurrata a'yun, kesenangan fis shalah, di dalam sholatku. Ini yang adalah tingkatan yang paling tinggi, di mana ia merasa senang dengan sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa sholatnya. Tingkatan yang paling tinggi ini adalah kesenangan ketika sholat. Ini di Ramadan ini kan kita ditarbiyah untuk sholat kita ya. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi kita juga disunnahkan untuk tahajud, qiyamul lail atau sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu banyak yang sholatnya kemudian hanya menghadirkan ya sholat tarawihnya, bahkan ada yang menganggap wajib, yang namanya sholat tarawih itu wajib, sehingga kadang tidak sholat maghrib tapi sholat tarawih ya. Ini adalah pemahaman yang salah ya. Tetapi ini bentuk tarbiyah. Nah, ketika sholat tarawih kadang kan ketika imamnya lama, wah langsung jamaah biasanya batuk dibuat-buat ya. Mengkodekan ke imamnya bahwa ini kelamaan. Nah, karena apa? Karena ya mungkin ketika sholat dia tidak merasa senang dalam sholatnya, sehingga berlama-lama itu ya menjadi jenuh gitu. Beda dengan Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya juga gitu. Rasulullah itu lama sekali dalam sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak ya. Ketika ditanya Aisyah, kenapa engkau sholat begitu lamanya sehingga engkau kakinya bengkak-bengkak, padahal surga sudah dijamin ya, ampunan sudah pasti gitu kan. Rasulullah kan sudah
pasti diampuni oleh Allah dan sudah dijamin akan masuk surga. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwa ia ingin menjadi hamba yang bersyukur, abdun syakirnya, hamba yang bersyukur. Nah, ini menjadi keharusan bagi kita bagaimana mencontoh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kita salat. Nah, begitu pula kecintaan Rasulullah dengan salat yang menjadikan wa ja'altu qurrata aini fis shalah. Dan aku menjadikan qurrata ayun, ya, kesenangan yang menyedapkan mata, ya. Qurrata ayun itu kan ain, ya, mata, ya. Menyedapkan mata, kesenangan ketika salat. Adalah orang yang dimana sholatnya itu menjadi kesenangan, sehingga walaupun dia berusaha sholat, ya, walaupun berusaha sholat, kemudian ketika itu imamnya bacaannya lama, bacaannya kemudian mungkin sholat tarawihnya 1 juz gitu kan, tapi dia tetap senang, ya. Dia tetap merasa senang dan merasa ingin berlama-lama. Nah, pernahkah kita seperti itu? Pernahkah kita merasa pengen sholat terus lama-lama? Ya. Kalau hati kita seperti itu, berarti telah hadir qurrata ayun, ya, fis shalah tersebut, ya, kesenangan dalam sholat. Tapi kalau kita sudah gelisah, jangankan bacaannya lama, bahkan ketika sholat sendirian, ya, seperti pencuri, kata Rasulullah. Orang yang sholatnya seperti pencuri itu adalah orang yang sholatnya yaitu tidak memperhatikan ruku was sujudnya. Ruku dan sujudnya artinya kayak mematuk ayam. Pencuri kan kita tahu, orang yang mencuri itu kan gimana, tergesa-gesa. Jangan sampai ketahuan, dia berusaha cepat-cepat. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita minimalnya tadi pada tingkatan keempat, misalkan orang yang ikhlas di dalam melaksanakan sholat sehingga mendapatkan pahala, ataupun tingkatan ketiga, ya, yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, atau minimal paling minimnya adalah orang yang sholatnya sudah melaksanakan sholat tapi masih dihisab, karena itu masih lebih baik daripada tingkatan yang pertama yang sholatnya itu menjadikan dia berdosa. Nah, ini jadi kita sholat itu seperti bagaimana Rasulullah Isra Mi'raj, ya, bertemu langsung dengan Allah. Ketika kita sholat itu kita sebenarnya berdialog dengan Allah. Orang yang cinta kepada Allah maka akan senang berlama-lama, ya, berdialog atau berhadapan atau bermunajat kepada Allah. Salah satu gambarannya adalah kisah di dalam Al-Quran, ya, Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, ya, dimana ketika perjalanannya sebelum menemui Fir'aun itu, Nabi Musa bertemu dengan melalui perantaraan hijab, tapi berdialog di situ, dimana ditanya oleh Allah, ya, apa yang di tanganmu? Hadza asani. Kata Nabi Musa, ini adalah tongkat, yang mana dengan tongkat ini aku mengembala kambing. Jadi dipanjang lebarkan gitu berbicaranya, karena ingin berlama-lama dengan Allah, berdialog dengan Allah. Nah, sudahkah seperti itu? Itu untuk mengukur, ya, kapasitas atau kualitas sholat kita. Seberapa baikkah sholat kita? Posisinya berada di mana? Levelnya level berapa? Level 1, level 2, level 3, atau levelnya seperti Rasulullah, ya, merasa senang dengan sholat. Ini harus kita hadirkan, ya, perasaan senang, perasaan bahagia ketika sholat, karena ini sebagai tarbiyah juga ketika kelak di yaumil qiyamah kita akan berjumpa dengan Allah. Nikmat yang paling tinggi, nikmat yang tiada bandingnya di akhirat itu adalah ketika kita bisa bertemu dengan Allah. Begitu pula dengan ketika sholat sudah terbiasa, maka insya Allah akan bertemu dengan Allah, dan
melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak berlaku bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, karena tempat mereka adalah di neraka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan mengukur kualitas sholat kita. Itu poin-poin 5 poin tersebut untuk menentukan posisi sholat kita. Maka tempatkanlah sholat kita pada posisi yang terbaik, sebagaimana perintah Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dan Rasulullah menempatkan sholat itu sebagai sebuah kesenangan, kebahagiaan. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini kita harus mempersiapkan bukan hanya fisik dan rohani, tetapi kita harus mempersiapkan juga al-mal untuk memperbanyak berbuat baik terhadap sesama dengan infak, zakat, dan sedekah. Nah, ini bisa kita salurkan ya, jika Bapak Ibu jamaah sekalian atau pemirsa Purnama CD dan MTP ya, MTTP ya, Majelis Tablik TV ya, yang milik Majelis Tablik ini kebingungan untuk menyalurkan infak, sedekah ataupun zakatnya, di mana di bulan Ramadan kita juga diwajibkan untuk berzakat, minimalnya zakat fitrah. Syukur-syukur kita kelebihan rezeki sampai haul ya, ataupun nisabnya sudah tercapai, maka bisa disalurkan ke Lazismu Wonosobo. Lazismu lembaga terpercaya yang bisa menyampaikan atau menyalurkan harta Bapak Ibu sekalian sampai di akhirat ya, dengan kemudian disalurkan kepada fakir miskin, para du'afa yang membutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ya, masuk surga, di surga ingin rumahnya bagus, jendelanya bagus, maka harta yang ada di dunia itu dikirim dulu, dikirim terlebih dahulu, jangan Bapak Ibu dulu dikirimnya gitu ya. Tetapi harta kita dikirim dulu ke akhirat. Bagaimana caranya? Dengan menyalurkan infak, zakat, dan sedekah ataupun wakaf, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah, kita bisa membawa harta kita menjadi amal ya. Kalau wakaf itu akan menjadi amal jariah, walaupun kita sudah meninggal, kita tetap akan mendapatkan pahala dari harta kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka kaum muslimin tinggal
Assalamualaikum.